Untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower ketiga di dunia, segera di dalam menjalankan strategi bernegara, kita tiru yang terbaik dari negara kuat lainnya, lalu kita angkat keunggulan kita sesegera mungkin. Keunggulan kita adalah keunggulan geografi, seperti lokasi strategis di Apit, negara produsen di utara selatan Indonesia, memiliki selat teraktif di dunia dalam bidang maritim, memiliki hasil laut terbaik di dunia, memiliki lahan yang subur dengan pupuk vulkanik alami tersebar, serta memiliki sumber air bersih yang dihasilkan karena tatanan hutan ekologi bervarietas beragam terbaik di dunia, termasuk penghasil oksigen terbaik di dunia. Strategi kita bangun dengan nama Dasa Cipta. Dasa artinya 10, Cita artinya kata cita-cita, impian kita bersama, impian pencapaian dalam 10 tahun, GBHN 10 tahun ke depan. Ada 2 tahapan Dasa Cita, tahun 2025 hingga 2035, dan yang kedua 2035 hingga tahun 2045. Di tahun 2045 adalah tahun Indonesia emas, 100 tahun Indonesia. Kita sudah menjadi negara superpower ketiga terbesar di dunia. Dasa Cita dikawal oleh Forsa Panarata. Forsa adalah kekuatan, Panarata adalah patriotis, nasionalis, rakyat semesta. Pasukan muda dari Forsa Panarata adalah bala muda yang akan dibangun setiap tahunnya 5.000 putra-putri bangsa yang dikader, dan kita sudah mulai bulan Juni kemarin. Kekuatan ekonomi rakyat semesta saat ini dibangun dibungkus dengan MMBC, yang mana pengusaha yang ingin pendanaan melalui urun dana Santara tercepat melalui MMBC, karena memutuskan pembiayaan paling efektif adalah mengenal karakter pengelola dan pemilik usahanya. Bisnis it's about who, siapa lebih penting dari apa di bisnis, siapa lebih penting dari produk di bisnis. Target Santara adalah membiayai 1.000 UKM per tahunnya dengan pertumbuhan 100% setiap tahunnya. Diharapkan 50 ribuan angkatan kerja tercipta, dan bursa secondary UKM Santara diharapkan bisa menyaingi bursa kripto di Indonesia dan bursa efek di Indonesia. Semua ini untuk pengusaha UKM dan kita semua agar tidak bergantung kekuatan luar. Sahabat, ke depan informasi yang kita berikan akan mulai agresif. Tajamnya 2 kekuatan besar antara G7 versus Tiongkok ke depannya akan semakin meruncing. Kita harus waspada. Dari tatanan bernegara, strategi harus tepat agar keputusan kebijakan semua menguntungkan rakyat, negara tetap utuh, makmur, dan disegani di kawasan. Sungguh sahabat, hormat itu sesuatu yang harus kita kumpulkan, harus kita earn. Kita tidak bisa beli kehormatan itu. Harus kita kumpulkan perlahan dan banyak strategi, banyak langkah, dan konsisten mengerjakannya. Untuk itu, demi informasi ini tersebar dan banyak informasi yang lalu-lalu tersebar, usahakan semua video Bosman di-share itu minimum. Naikkan ke YouTube channel kalian sahabat muda. Sebar ke WA, juga ke halaman sosmed kalian. Kita perlu menyebarkan informasi kepada 270 juta saudara kita sebangsa setanah air. Informasi penting yang bisa menyatukan visi untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower ketiga di dunia. Segera di dalam menjalankan strategi bernegara, kita tiru yang terbaik dari negara kuat lainnya, lalu kita angkat keunggulan kita sesegera mungkin. Keunggulan kita adalah keunggulan geografi, seperti lokasi strategis di Apit, negara produsen di utara selatan Indonesia, memiliki selat teraktif di dunia dalam bidang maritim, memiliki hasil laut terbaik di dunia, memiliki lahan yang subur dengan pupuk vulkanik alami tersebar, serta memiliki sumber air bersih yang dihasilkan karena tatanan hutan ekologi bervarietas beragam terbaik di dunia, termasuk penghasil oksigen terbaik di dunia. Strategi kita bangun dengan nama Dasa Cipta. Dasa artinya 10, Cita artinya kata cita-cita, impian kita bersama, impian pencapaian dalam 10 tahun, GBHN 10 tahun ke depan. Ada 2 tahapan Dasa Cita, tahun 2025 hingga 2035, dan yang kedua 2035 hingga tahun 2045. Di tahun 2045 adalah tahun Indonesia emas, 100 tahun Indonesia. Kita sudah menjadi negara superpower ketiga terbesar di dunia. Dasa Cita dikawal oleh Forsa Panarata. Forsa adalah kekuatan, Panarata adalah patriotis, nasionalis, rakyat semesta. Pasukan muda dari Forsa Panarata adalah bala muda yang akan dibangun
membangun setiap tahunnya 5.000 putra-putri bangsa yang dikader. Dan kita sudah mulai bulan Juni kemarin. Kekuatan ekonomi rakyat semesta saat ini dibangun dibungkus dengan MMBC, yang mana pengusaha yang ingin pendanaan melalui urun dana Santara tercepat melalui MMBC, karena memutuskan pembiayaan paling efektif adalah mengenal karakter pengelola dan pemilik usahanya. Bisnis it's about who. Siapa lebih penting dari apa di bisnis? Siapa lebih penting dari produk di bisnis? Target Santara adalah membiayai 1.000 UKM per tahunnya dengan pertumbuhan 100% setiap tahunnya. Diharapkan 50 ribuan angkatan kerja tercipta dan bursa secondary UKM Santara diharapkan bisa menyaingi bursa kripto di Indonesia dan bursa efek di Indonesia. Semua ini untuk pengusaha UKM dan kita semua agar tidak bergantung kekuatan luar. Tanpa kontribusi sahabat Newmind, Santara dan UKM Indonesia lambat tumbuhnya. Anda sahabat Newmind lah kunci sukses bernegara yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Setelah kita bergandeng tangan, memberi pemahaman kesadaran bernegara yang patriotis, nasionalis, pro rakyat, maka mulailah kita membangun kekuatan alat tawar dan alat penggentar ke luar negeri. Dalam nation kita yang akan kita bangun ke depannya, Panarata memiliki Spice Metal Initiative, BRI, Belt Road Initiative-nya Tiongkok, jalur rempah dan mineral Nusantara. Spice Road adalah program ke dalam negeri, mineral metal road adalah program ke luar negeri. Dunia perlu mineral yang jadi metal kekayaan alam Indonesia. Saat ini mineralnya diambil gila-gilaan oleh asing dan negara hanya untung dari pajak serta selisih dagang. Itu salah besar. Mineral kita hanya jadi komoditi. Itu bernegara ala anak TK namanya. Mineral kita harus diproses jadi metal. Metal inilah kita kendalikan bursanya. Bursa tanah jarang, bursa precious metal, semua di Indonesia dan Indonesia pegang kendali. Spice Road dalam program membangun negeri untuk membuat Indonesia negara food country pertama terkuat di dunia. Kita akan bangun banyak food estate, kantong-kantong penghasil pangan dunia, mulai dari hasil laut hingga hasil pangan di darat yang tanaman jangka pendek, jangka panjang, serta buah-buahan dunia. Sahabat, jangan pernah underestimate kekuatan mimpi. Kalian jangan underestimate kekuatan rakyat. Jangan pernah anggap enteng kekuatan sosial media digital. Kita harus kuasai dengan informasi positif kebangsaan, karena kita bangsa pemenang, bangsa pengendali dunia. Kita harus kumpulkan kembali rasa hormat bangsa lain dengan membangun kekuatan sendiri, bergantung, bergandengan tangan dengan sesama anak bangsa. Selamat berjuang pendekar NKRI, sebarkan informasi ini. Pemerintahan mengatakan pengusaha diminta pengorbanannya karena corona, maka dalam hati berkata, lo katanya pengusaha itu kambing kurban ya diminta pengorbanannya. Pejabat dong yang diminta pengorbanannya. Enak aja kita sudah cekak disuruh berkorban. Bos, bagaimanapun gua nggak akan mengorbankan pegawai dan pekerja gua. Kapan lo yang berkorban, bos? Sungguh membaca berita tersebut ada sisi lain tergelitik, yaitu masalah nasionalisme. Disinilah kenegarawanan pejabat dan setiap putra bangsa sesungguhnya dipanggil untuk menyatukan kekuatan, bukan minta berkorban pengusahanya. Harusnya semua elemen masyarakat ditarik bergabung untuk menjadi satu kekuatan bersama dan semuanya siap berkorban. Itu baru namanya patriotis nasionalis sejati. Disinilah masa goro-goro yang seharusnya memunculkan seorang directed leader yang terus memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan contoh, solusi-solusi di tengah goro-goro terjadi. Covid mengganas, Covid adalah goro-goro. Sehubungan dengan itu, karena kita Newmind, kita harus bergerak. Menunggu petunjuk pejabatnya sebatas himbauan, kita harus lebih agresif lagi. Kita bergerak lebih cepat lagi. Kita bertindak membantu sesama. Ayo kita buat gerakan bendera putih untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan di mana-mana kepada semua yang membutuhkan. Bagi mereka yang memerlukan bantuan apapun, misalnya perlu makanan, perlu uang untuk hidup, perlu vitamin, perlu obat-obatan, kibarkan bendera putih di tempat tinggal Anda. Siapapun yang melihat bendera putih tersebut pasti tergerak hatinya untuk menengok dan melihat apa yang Anda butuhkan. Bersiaplah jujur, terbuka, dan pasti kaum patriotis nasionalis akan membantu bendera putih itu untuk bisa turun, yaitu pertolongan yang Anda butuhkan terpenuhi. Ini adalah gerakan nasional saling bantu sesama yang kekurangan dan membutuhkan secara langsung, secara pribadi. Tak perlu institusi, lembaga, organisasi, partai di foto-foto ketika membantu. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah pertolongan dalam senyap dari sesama
untuk sesama. Ayo sahabat New Mind, kita bergerak semua. Viralkan video ini untuk memulai gerakan saling bantu bendera putih. Sekali lagi, kibarkan bendera putih yang dipasang di tempat tinggal adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, apapun itu yang mereka butuhkan. Dan bagi sahabat semua, kalau melihat bendera putih naik dimanapun, sebaiknya Anda segera berhenti, tengok, datangi tempat itu dan tanya. Lalu berikan apapun yang Anda bisa bantu seikhlasnya, secepatnya.